just dawned on me like his eyes bleeding as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause he never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast SOPO, Sobat Ngobrol Perilaku Organisasi Tema Komunikasi. Ngobrol apa aja yang kita mau, isinya tetap ilmu. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema komunikasi. Ya, betul banget, kita akan membahas topik yang sangat fundamental dalam perilaku organisasi, yaitu komunikasi. Nah, komunikasi itu ternyata kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari, nggak hanya di dalam media sosial, ternyata juga kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu, baik sesama teman, dosen, orang tua dan lain-lain. Nah, aku ada pemateri hebat kita. Tahu nggak siapa? Nggak tahu siapa tuh. Waduh, nggak tahu sih. Nih kita panggilkan narasumber hebat kita, Egy, Reno, dan Dava. Gimana nih kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Nih aku dengar dari background kalian semua nih, gimana sih cara komunikasi yang bagus gitu? Sebelum kita mulai obrolan kita yang selanjutnya, aku mau nanya dulu, apa sih pengertian komunikasi itu? Nah, sebelum kita mulai topik kita lebih lanjut, aku mau nanya dulu nih sama Indah, apa sih komunikasi itu? Komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dan pengirim ke penerima untuk menciptakan pemahaman bersama. Dan komunikasi itu bukan cuma bicara, ada beberapa komunikasi, yaitu verbal, non-verbal, tertulis, dan digital. Wah, ternyata banyak banget ya. Aku kira komunikasi itu kayak ngomong sesama kita aja loh, itu aja komunikasi ya kan. Nah, nih aku lihat-lihat nih dari background kalian semua yang gak kalah hebat dan tidak kalah gacornya ya kan. Nah, ini aku mau nanya dulu sama Egy. Gimana nih cara Egy atau cara komunikasi Egy nih dari komunikasi sosial yang pernah ikut Duta Umri, yang pernah ikut organisasi, dan juga gimana cara Egy berkomunikasi gitu sesama teman-teman atau anggota divisinya yang lain gitu. Kalau menurut aku sendiri komunikasi itu sangat penting. Kenapa dengan begitu? Karena di organisasi, kita bahasnya di organisasi dulu. Di organisasi itu komunikasi itu istilahnya nyawa di organisasi tersebut, supaya organisasi itu berjalan dengan lancar dan juga dapat bisa menjalankan proker-proker yang sangat lancar. Nah, jadi kita tuh seperti kita menjalankan proker, anggaplah PKKMB. Jadi di PKKMB itu kita harus ada komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi maka acara tersebut tuh bakal hancur. Sedangkan di sosial, kalau di sosial kita juga sangat butuh komunikasi, sebab karena kita hidup sebagai manusia yang bersosial. Jadi kita harus juga berkomunikasi dengan tetangga kita, dengan hal-hal yang dekat di rumah kita, orang-orang yang dekat rumah kita, agar kita tuh terjalin silaturahmi dengan lingkungan di masyarakat tersebut. Oke, ternyata seperti itu ya komunikasi ya guys. Ini kan Renali kayak gini ya, aku lihat dari backgroundnya seorang kewirausahaan, pasti banyak duitnya, spill boleh dong. Nah, jadi aku mau nanya, gimana sih cara Renal berkomunikasi dengan konsumennya Renal gitu? Soalnya kan kalau kita nggak ramah kan nggak mungkin ada dong yang namanya pembeli gitu ya kan? Ya. Tuh. Gimana ya? Yang namanya berkomunikasi dengan penjual dan pembeli gitu kan? Gimana ya? Ya pasti ada seperti tawar menawar antara pembeli dan penjual kan? Ya begitu aja komunikasi dalam pasti pembeli ini pasti banyak tanya cari ini cari itu gitu loh. Jadi sebagai penjual ya begitu aja gitu. Aku mau tanya nih, kan kita nih berbeda ya dari sukunya, dari bahasanya juga berbeda. Gimana sih tanggapan Renal, gimana cara komunikasi yang Renal berikan gitu supaya konsumen sama penjualnya itu ngerti gitu loh. Beda suku nih. Iya.
Kan contohnya aku orang Batak, sedangkan Reno orang Minang lah contohnya. Aku belajar pakai bahasa Batak nih, gimana solusi terakhirnya gitu? Kan komunikasi intinya kan kayak gitu. Gimana ya? Kalau emang dia orang Batak misalnya, nggak bisa pakai bahasa Indonesia, ya kan? Ya kita sebagai apa namanya penjual pun, kita orang Minang nggak bisa juga bahasa Batak. Di bahasa Indonesia pun kita nggak bisa juga. Gimana caranya? Pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris nggak bisa juga. Gimana caranya? Ya kan? Ya, gitu aja sih. Oh, berarti solusinya kita tuh berkomunikasi yang baik menggunakan bahasa Indonesia. Ya, gitu maksudnya. Ya, betul. Oke, lanjut. Nah, jadi aku lihat nih dari background Dava, dia itu ini komunikasi di bidang digital yang sering hacker-hacker itu mungkin kali ya, yang hacker-hacker gitu. Betul, nggak pasti. Bahasa. Nah, jadi aku mau nanya, gimana nih cara Dava berkomunikasi di bidang digital gitu? Soalnya kan semua orang sudah menggunakan sosial media ya, kan nggak mungkin kan di daerah sekarang nggak gunakan WA, Instagram gitu kan, TikTok. Dari TikTok aja kita bisa komunikasi loh gitu. Gimana cara Dava berkomunikasinya gitu? Nah, kalau untuk kami komunikasinya yaitu menggunakan ekspresi pertama, gestur maupun visual. Nah, dan kadang kita kan cuma menggunakan komunikasi yang verbal maupun juga non verbal karena itu juga sangat berpengaruh dan sangat penting. Oh, ternyata kalau komunikasi itu nggak ngomong ya, bisa jadi senyum gitu, atau say hi aja itu udah komunikasi banget ya kan? Nah, aku ada pertanyaan nih untuk Egi, gimana cara komunikasi formal dan informal di dalam organisasi maupun ke teman-teman? Nah, sekarang kita akan membahas tentang organisasi formal ya. Nah, di formal tersebut kita mempunyai batasan, yaitu kalau kita komunikasi dengan formal, kita contohnya itu kita di dalam forum discussion atau di dalam ruang rapat. Nah, kita tuh harus berkomunikasi dengan formal. Kenapa dan begitu? Karena di dalam organisasi itu ada yang namanya atasan. Nah, jadi kita harus komunikasi dengan formal, dengan sopan, dan juga kita tahu bahwa yang di atas itu lebih punya wewenang daripada kita yang di bawah. Nah, sedangkan kalau informal itu kita nggak ada keterkaitan minus sama si Indah. Jadi informal itu kita bisa ngobrol santai aja dengan orang yang ada di sekitar kita, yang ada di organisasi juga, tapi tidak dengan forum yang resmi. Contohnya kita berjumpa dengan kawan-kawan organisasi misalnya di kantin, kita membahas yang hal-hal lain. Nah, itu yang disebut dengan informal. Oke. Itu masih banyak juga nggak sih orang yang nggak tahu itu kan? Betul. Sedangkan kita ini aja udah berbicara informal ya gitu. Nah, kalau untuk Renal nih, bagaimana berkomunikasi vertikal dan horizontal dalam berwirausaha? Dalam berwirausaha ya. Misalnya, ini bisa termasuk dengan bisnis juga kan? Boleh. Nah, jadi bisnis komunikasi dengan vertikal ini terjadi antara tingkatan hierarki lah sebagai misalnya nih Agnes punya usaha besar kan, terus Indah nih jadi seperti karyawan kan atau sekretaris gitu kan. Jadi Agnes ini menyuruh Indah nih untuk melaporkan hasil penjualan atau yang lain gitu. Nah, jadi sementara horizontal terjadi antara teman-teman sekerja lah gitu bisa dibilang kan. Jadi misalnya nih ada satu rekan kerja seperti kita ini kan itu duduk sama-sama melingkar tuh seperti berencana lah ingin membuat usaha apa gitu. Oh, berarti kita simpulkan ya kalau misalnya vertikal itu masih sesama dengan kita, sedangkan horizontal itu contohnya kayak kita contoh nih kayak Bu Ayu sama Pak Ian kayak gitu, itu kan horizontal gitu. Jadi kayak gitu ya sedikit banyaknya. Ya, aku mau nanya lagi nih di komunikasi digital, Gen Z ini terkenal dengan digitalnya kali ya, teknologinya lah lebih tepatnya. Jadi aku mau nanya nih, gimana sih cara Dava
mengeksplor komunikasi digital. Anak Gen Z nggak mungkin dong nggak kenal dengan teknologi ya kan? Yang sama-sama kita tahu eksplorasi komunikasi digital ini adalah untuk mengembangkan pemahaman kita dan keterampilan untuk menggunakan berbagai platform dan metode untuk berbagi pesan. Nah, jadi mengeksplorasi komunikasi bisa kita mulai dengan mengidentifikasi dan memahami alat yang tersedia. Nah, saya kasih contoh nih seperti FB, TikTok. Nah, ini cocok untuk membranding berbagai konten kreatif dan interaksi multi arah dengan audiens yang lain. Cakupannya yang luas gitu. Nah, untuk yang kedua nih, saya kasih contoh yang kedua seperti WhatsApp. Idealnya untuk komunikasi personal atau kelompok yang cepat dan langsung. Gitu contohnya. Berarti komunikasi digital ini panjang banget ya, mulai dari kita kirim surat itu dari apa, dari burung merpati, itu yang pertama. Yang kedua itu naik lagi ke telepon tilut-tilut, tahu kan yang Nokia tilut-tilut itu. Yang ketiga SMS, terus ada BBM juga, ada WhatsApp, ada Instagram dan lain-lain. Banyak banget ya untuk tempat kita itu berkomunikasi gitu, saking canggihnya teknologi. Masalah dalam komunikasinya ya, pasti kan pernah ada konflik gitu kan, gimana kalian cara mengatasi konflik itu dalam komunikasi? Dari aku dulu ya. Boleh, mau dari Egi, Renal atau Dapur boleh. Dari aku dulu ya. Boleh lah. Cara mengatasi konflik dalam berkomunikasi, cara itu sebenarnya gampang. Kalau misalnya kita anggaplah kita komunikasi melalui online, contohnya kita melalui WhatsApp. Nah, misalnya kan di online itu atau WhatsApp itu biasa kadang ada orang yang lama responnya, lama balasnya, itu juga sering terjadi di organisasi. Jadi cara kita mengatasinya tersebut, kita harus memperingati orang tersebut agar selalu merespon dengan cepat, tanggap dan juga responsif. Jadi agar komunikasi kita dengan orang tersebut tidak miskom nantinya, jadi tidak ada kesalahan. Sedangkan kalau misalnya secara offline atau secara bertemu, untuk mengatasi konfliknya itu orang itu harus mencermati apa yang kita bilang dan harus menyimak apa yang kita bilang agar nantinya juga tidak terjadi miskom antara kita dan orang tersebut. Mungkin itu aja sih. Kalau Rena gimana? Apa nih? Kendala ya? Iya, kendala yang dihadapin. Sama. Oh sama, ternyata banyak miskom ya. Ternyata kalau misalnya komunikasi kita nggak bagus gitu, rata-rata pada miskom. Jadi kita harus menyampaikan komunikasi itu secara baik gitu, biar sama-sama ngerti dan paham. Kalau kita gimana, sama atau beda? Ada perubahan gitu? Ada perbedaan? Nah, kalau untuk kita yang di komunikasi digital, maka kendala yang pertama yang akan kita dapati yaitu seperti hambatan etika dan sosial. Apabila kendala komunikasi digital ini terjadi, maka akan menimbulkan beberapa masalah seperti contohnya penyebaran hoax dan disinformasi. Nah, informasi yang tidak akurat menyebar dengan luas tanpa tahu cerita aslinya gimana, kalau kita gagal. Yang kedua, saya kasih contoh ujaran kebencian atau cyberbullying, karena kebebasan berekspresi ini disalahgunakan untuk menyerang dan mengintimidasi orang lain. Nah, gitu. Nah, yang ketiga, kurangnya etika dan kesadaran dalam menggunakan komunikasi digital. Ternyata kalau teknologi berkembang itu semakin banyak ya penyalahgunaannya. Makin banyak Ngeri banget betul. Kalau misalnya komunikasi itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi dengan adanya teknologi. Jadi kita harus menggunakan teknologi sebaik mungkin, sepositif mungkin. Nah, mungkin sekian aja podcast dari kelompok kami. Saya Agnes. Saya Indah Permatasari. Saya Yasa Putra. Saya Muhammad Irfan Nasution. Saya dapat. Terima kasih telah menonton podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next video. Dadah.